Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Marganika Ardin dengan NIM 3333240010. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional untuk shift 2. Untuk soal nomor satu ada soal di mana di sebuah kota industri dua penyedia layanan internet rumah yang paling banyak digunakan adalah IndiHome dan BizNet. Pada awal tahun, 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan 30% menggunakan BizNet. Dari hasil evaluasi tahunan, diketahui bahwa 90% pelanggan IndiHome tetap menggunakan layanan tersebut, sedangkan 10% beralih ke BizNet. Di sisi lain, 80% pelanggan BizNet tetap setia, sementara sisanya berpindah ke IndiHome. Jika jumlah pelanggan internet di kota tersebut dianggap tetap setiap tahun, tentukan perkembangan proporsi pelanggan IndiHome dan BizNet selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta tentukan kondisi steady state dan interpretasikan. Oke, untuk penyelesaian dari permasalahan pertama ini, kita akan menggunakan software RStudio dan POMQM. Oke, yang pertama ada dari software RStudio, di mana untuk soal tadi kita akan mendefinisikan vektor atau awal atau proporsi pengguna awal, di mana kita akan definisikan sebagai state 0. Bisa kita run di sini. Nilai state 0, kita akan membuat matriks 0, peluang dari proporsi pengguna awal yaitu 0,70 dan 0,30 atau 70% IndiHome dan 30% bisnis seperti yang ada pada soal di mana pada awal tahun pelanggan menggunakan IndiHome. Pada awal tahun 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan 30% menggunakan bisnet. Jadi bisa langsung di-run aja. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan matriks transisi atau matriks peluang, di mana matriks peluang ini akan kita definisikan untuk melihat gitu peluang dari setiap perpindahan pelanggan dari IndiHome ke IndiHome ataupun IndiHome ke Biznet, dari Biznet ke IndiHome ataupun dari Biznet ke Biznet. Di mana ini juga bisa didapatkan pada permasalahan soal. Eh, dari hasil evaluasi tahunan diketahui bahwa 90% pelanggan IndiHome tetap menggunakan layanan tersebut. Artinya terdapat 90% pengguna atau pelanggan yang tetap menggunakan layanan IndiHome. Selanjutnya, sedangkan 10%-nya itu beralih ke Biznet. Di sisi lain, 80% pelanggan Biznet tetap setia. Artinya ada 80% pelanggan Biznet yang tetap pada provider Biznet, sementara sisanya berpindah ke IndiHome. Artinya terdapat 20% yang berpindah dari Biznet ke IndiHome. Jadi kita bisa buat matriksnya, di mana untuk matriks 0,9 ini adalah dari IndiHome ke IndiHome. Matriks 0,1 ini adalah dari IndiHome ke Biznet, dan untuk 0,2 ini dari Biznet ke IndiHome, dan 0,8 itu dari Biznet ke Biznet. Jadi bisa langsung kita run sehingga muncul hasilnya di script bawah. Lalu kita akan menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Caranya dengan mengalihkan state 0 atau proporsi pengguna saat ini atau awal. Kita kalikan dengan matriks transisi atau matriks peluang yang sudah kita buat. Dan kita akan menghitung itu berulang sehingga kita bisa mengetahui distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun, yaitu pada tahun ke-0, 1, 2, dan 3. Oke, di sini tampil nilai proporsi pengguna setiap tahun pada provider IndiHome dan Biznet, di mana pada IndiHome sendiri itu mengalami penurunan pada setiap tahunnya, sehingga pada tahun ketiga itu terdapat 67,81%, sedangkan Biznet itu mengalami kenaikan dari yang tadinya 30% hingga ke 32,19%. Selanjutnya, untuk menyelesaikan atau mencari steady state, kita bisa menginstall package EXPM.
Oke, karena sudah diinstal, kita bisa langsung lanjut untuk mencari steady state. Jadi steady state ini adalah kondisi kesetaraan atau keseimbangan antara eh, kondisi kesetaraan keseimbangan peluang di mana hasilnya itu akan konstan selamanya. Sehingga ketika kita run di sini, dia akan menunjukkan bahwa kondisi steady state pada permasalahan ini adalah 0,6667 pada provider IndiHome dan 0,333% pada provider BizNet. Artinya kondisi ini itu akan berlangsung konstan tidak terbatas waktu. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan satu pada software POMQM. Oke, selanjutnya pada software POMQM kita akan menyelesaikan masalah Markov Analysis. Pertama kita akan memilih modul untuk Markov Analysis. Lalu kita akan menulis judulnya. Dan kita akan masukkan number of state atau jumlahnya dua. Tadi ada IndiHome dan BizNet. Lalu kita bisa klik OK. Kita bisa tulis ubah untuk setiap state-nya. Oke, dan di sini ada inisial dan matriksnya ya. Jadi untuk inisial, untuk kolom inisial sendiri kita bisa menuliskan eh, proporsi pengguna saat ini atau proporsi pengguna awal, di mana dalam soal itu disebutkan nilainya adalah 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan 30% menggunakan BizNet. Jadi bisa langsung kita tulis aja dan kita ubah menjadi nilai desimal 0,7 dan 0,3. Selanjutnya untuk dari IndiHome ke IndiHome itu adalah sebesar 0,9 dan dari IndiHome ke BizNet yaitu sebesar 0,1. Dari BizNet ke IndiHome yaitu sebesar 0,2 dan dari BizNet tetap di BizNet yaitu 0,8. Oke, ini dapat dilihat pada matriks di yang setelah kita buat pada software RStudio. Lalu ketika kita sudah buat, kita bisa langsung solve aja. Dan di sini terlihat hasil yang sama dengan sebelumnya, di mana terdapat steady state yaitu pada saat kondisi peluang IndiHome yaitu 66,66% dan peluang bisnet yaitu 33,33%. Oke, mungkin lanjut pada soal nomor 2. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2, dalam industri layanan kesehatan digital yang berkembang pesat, Medicare Digital dan Sehat Plus merupakan dua penyedia layanan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki tiga alternatif strategi yaitu AI atau Artificial Intelligence, diagnosis untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi diagnosis pasien. Yang kedua ada telemedicine platform atau TM untuk memperluas akses layanan kesehatan jarak jauh, serta yang ketiga ada hybrid health atau sistem HS yang mengombinasikan AI dan telemedicine untuk efisiensi dan fleksibilitas maksimal. Setiap perusahaan akan memilih salah satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya. Dan keuntungan yang diperoleh dalam juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang merepresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimin, minimax, atau keseimbangan. Oke, untuk penyelesaian pertama kita akan melakukan pada software RStudio. Oke, pertama sebelumnya pada software RStudio kita akan menginstal package LPsolve dan MATLAB. Lalu kita akan mengaktifkan package untuk LPsolve dan MATLAB untuk menyelesaikan permasalahan dari game teori. Oke, setelah package diaktifkan, kita akan membuat matrix payoff atau eh, pada soal juga dapat terlihat terdapat tabel untuk matrix payoff yaitu 50, 92, 85 dan seterusnya.
Oh, kita masukkan nilai-nilainya dan kita bisa run dan kita akan menampilkan matriks payoff-nya. Sehingga di sini tampil matriks payoff-nya. Lalu kita akan eh, mencari strategi pemain A atau maksimin, di mana kita mencari nilai minimum dari setiap barisnya. Jadi pada baris pertama itu nilai minimumnya ada 50, dan pada baris kedua yaitu 12, pada baris ketiga yaitu 7. Jadi kita bisa run sehingga nanti muncul nilainya yaitu 50, 12, dan 7. Setelah itu kita akan menentukan nilai maksimal dari setiap eh, nilai minimum dari barisnya. Jadi kita akan mencari nilai maksiminnya, yaitu adalah 7. Maksudnya 50, sorry, maksudnya maksimal dari setiap baris. Selanjutnya kita akan mencari strategi pemain B atau minimax, di mana kita akan mencari nilai maksimum dari setiap kolomnya. Atau pada tabel matriks payoff ini kita bisa dilihat bahwa pada kolom satu itu nilai maksimumnya itu 94, kolom 2 yaitu 92, dan kolom 3 yaitu 85. Bisa di-run aja. Dan di sini tampil juga yaitu nilainya 94, 92, dan 85. Lalu kita bisa menentukan nilai minimal di setiap kolom. Jadi dari nilai maksimum dari kolom-kolom yang sudah kita tentukan, kita cari nilai paling kecilnya. Yaitu nilai paling kecilnya ada 85. Sehingga tampil di sini nilai 85 sebagai nilai minimal dari nilai maksimum setiap kolomnya. Setelah itu kita akan menentukan atau mencari saddle point. Jadi saddle point ini adalah kondisi kesetaraan atau keseimbangan di mana nilai maksiminnya sama dengan nilai minimax. Kita bisa run aja. Dan di sini tampil bahwa tidak ada saddle point dalam permasalahan ini. Karena bisa kita lihat itu nilai minimaxnya yaitu adalah 85 dengan nilai maksiminnya yaitu 50. Jadi pada persoalan ini tidak terdapat saddle point. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan pada software POMQM. Oke, pada software POMQM kita bisa memilih bagian game teori, dan kita bisa menuliskan judul sesuai keinginan. Lalu untuk number of row strategiesnya itu ada 3, dan number of column-nya itu ada 3 juga. Seperti yang bisa dilihat pada soal, di mana terdapat strategi AI, TM, dan HS pada baris dan kolom. Lalu kita bisa klik OK sehingga tampil di sini. Selanjutnya kita juga bisa menuliskan matriks payoff dari POPQM ini dengan menuliskan tabel matriks payoff pada soal, yaitu 50, 12, 94. Oke, setelah itu kita bisa langsung aja menuliskan strategi satu, 2, dan tiganya, di mana strategi satunya itu adalah strategi AI, kedua TM, dan HS untuk ketiga. Dan kita bisa melakukan hal yang sama pada bagian kolomnya. Selanjutnya ketika kita sudah menulis semua, kita bisa langsung solve aja. Di mana di sini tampil hasil dari permasalahan game teori ini. Yang di mana kita melihat bahwa value of game itu didapatkan pada baris dengan nilai 62,62 juta, dengan strategi atau row mix-nya bisa terlihat pada bagian kolom row mix, di mana strategi AI itu sebesar 71%, strategi TM itu 0%, dan strategi HS itu adalah 29%. Lalu untuk pemain dua itu bisa kita lihat juga
pada bagian kolom mix dengan strategi yaitu 0,64% pada AI, pada TM yaitu 0%, pada HS yaitu 0,36%. Jadi itu adalah pengerjaan untuk soal nomor 2 bagian game teori. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.